Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Fardisja TV rahimakumullah. Ada 7 cara hidup bahagia dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa singkatnya, jika kita ingin hidup bahagia, jalankanlah rukun Islam yang 5, yaitu kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menjaga sholat yang 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan haji jika mampu. Dari kelima hal itu yang bisa kita mungkin lakukan setiap hari untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga sholat kita yang 5 waktu. Karena dari waktu ke waktu setiap hari kita menjaga hubungan dengan Allah. Mulai dari pagi mengerjakan sholat subuh, diingatkan lagi nanti kita siang hari sholat zuhur, menjelang sore kita sholat asar, memasuki pertama malam kita menjalankan sholat maghrib, kemudian malam hari menjalankan sholat isya. 5 kali hubungan kita dengan Allah dijaga dengan kita menjaga sholat yang 5 waktu. Maka cara yang sangat efektif dan merupakan pilar yang utama kebahagiaan dalam Islam adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Karena sholat ini bermakna doa, juga bermakna zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa kita pisahkan antara sholat, zikir, dan juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa dan zikir mengingat Allah, itulah kita kerjakan sekaligus dalam ibadah sholat kita yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kau kufur terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu. Jadi kunci kebahagiaan yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan Allah, dan cara yang sangat efektif adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ihfadillaha yahfalka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapan kita. Wa idza sa'alta fas'alillaha. Jika kau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau meminta perlindungan, pertolongan, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki hati yang qanaah. Qanaah artinya merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahwa setiap apa yang diberikan oleh Allah sebagai rezeki kepada kita, kita menerima apa adanya, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Tidak iri hati, tidak hasud, tidak merasa kurang terus-menerus, itulah qanaah. Karena setiap manusia ini diberikan oleh Allah dengan rezeki yang berbeda-beda, dengan keadaan yang berbeda-beda, sesuai dengan ketentuan Allah, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada setiap hambanya, termasuk kepada kita semuanya. Bahwa memiliki jiwa qanaah artinya menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu li ibadihi khabirum basyir. Seandainya Allah memberikan rezeki dengan luas sebebas-bebasnya kepada semua manusia, semua hamba-hambanya di alam dunia ini, pasti hamba-hambanya akan melampaui batas. Tetapi Allah memberikan rezeki dengan kadar, dengan ukuran sesuai dengan yang Allah kehendaki, karena Allah Maha mengetahui setiap hamba dengan rezeki
yang diberikan kepadanya. Sesungguhnya Allah maha teliti dan maha melihat. Maka tidak ada kata kita iri hati dengan rezeki yang diberikan kepada orang lain. Karena Allah di dalam ayat lain berfirman, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apakah mereka, kata Allah, yang menentukan pembagian-pembagian rezeki itu? Kamilah yang menentukan rezeki setiap manusia. Ada yang kami lebihkan, ada yang kami kurangkan dengan derajat yang beda-beda sesuai dengan ketentuan, usaha dan doa seorang hambanya. Allah yang menentukan, bukan manusia. Maka memiliki hati qanaah itu penting dan merupakan syarat kedua untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qad aflaha man aslama wa ruzika kaffafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah beruntung orang-orang yang menyerahkan dirinya beragama Islam. Kemudian Allah berikan rezeki dengan rezeki yang cukup. Maka Allah mencukupkan, memberikan jiwa qanaah kepada siapa yang dikehendaki atas apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Dan kita harus memiliki hati yang qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara mendapatkan hidup yang kebahagiaan menurut Islam yang ketiga adalah menjaga silaturahim dan berbuat baik kepada sesama. Hubungan kerabat, hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan satu darah, hubungan satu agama, hubungan satu suku, satu bangsa merupakan salah satu kunci bahagia kita dalam kehidupan di alam dunia ini. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu ketika kita mampu menjalin silaturahim kepada keluarga, kepada sesama, kepada kerabat, kepada tetangga, dan kepada siapa saja yang berada di dekat kita. Itulah kunci daripada kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tempat kita memohon, meminta, tempat bergantung, tempat kita menyembah, membutuhkan segala sesuatu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kuncinya janganlah lupa agar kau bahagia. Wal arham, jalin silaturahmi. Jalin hubungan kekeluargaan, jalin hubungan kebersamaan dengan sesama manusia. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kamu semuanya maha memperhatikan. Dan silaturahim ini adalah juga dapat memperpanjang usia kita dan meluaskan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim bersabda, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka jadilah silaturahim. Rezeki yang luas. Bahwa dengan kita bergaul, menjalin kebersamaan dengan orang-orang yang kita kenal. Apalagi satu keluarga, apalagi satu daerah. Di situ Allah akan memberikan rezeki. Dan usia panjang juga. Bisa berarti Allah tambahkan usia kita dari 60 menjadi 70, menjadi 80, menjadi 90, dan seterusnya. Itu berarti bertambah usia kita. Dan juga berarti juga bertambah kebaikan-kebaikan kita. Bahwa kita dikenang setelah kita meninggalkan dunia. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya manusia itu adalah menjadi cerita. Akan diceritakan oleh orang-orang setelahnya. Maka jadilah cerita yang baik bagi orang-orang yang mendengarnya. Salah satunya adalah dengan cara kita menjalin silaturahim, hubungan baik kepada keluarga, kerabat, dan saudara-saudara kita,
akan menambahkan dan menjadi kunci kebahagiaan yang ketiga dalam kehidupan di alam dunia ini. Yang keempat adalah ikhlas menerima takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir manusia berbeda-beda sesuai dengan usaha dan doanya. Tentu kita membicarakan takdir setelah kita berusaha dan berdoa, barulah kita membicarakan takdir. Dan takdir yang Allah berikan kepada manusia ini berbeda-beda. Ada orang yang ditakdirkan menjadi pemimpin, ada orang yang ditakdirkan menjadi pengusaha, ada orang yang ditakdirkan menjadi pedagang, menjadi ustadz, menjadi petani, menjadi pengacara, dan beraneka ragam profesi yang Allah berikan kepada manusia. Inilah takdir terakhir yang diberikan kepada manusia, dan kita menerima itu semuanya dengan ikhlas, maka akan timbul kebahagiaan dalam hati kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid, "Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Supaya kamu itu tidak berduka, supaya kamu itu tidak bersedih terhadap apa-apa yang kau miliki kemudian tidak ada, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya kamu itu tidak berbangga-bangga terhadap karunia yang diberikan oleh Allah kepadamu. Sadari adalah semua itu adalah pemberian Allah, dan Allah Maha memiliki itu semuanya. Baik yang diambil oleh Allah ataupun yang diberikan oleh Allah, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga dan orang-orang yang sombong. Maka menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, "Man radiya falahur ridho khusuhtu." Siapa yang ridho, yang ikhlas, maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Siapa yang murka, siapa yang mengeluh, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlaskanlah apa-apa yang Allah berikan kepada kita, dan yakinlah bahwa Allah memberikan takdir yang terbaik kepada kita, dan kita menerima dengan ikhlas merupakan kunci kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia. Yang kelima adalah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Bagaimana hati kita menjadi hati yang pemaaf, berlapang dada, tidak memiliki sifat dendam, tidak memiliki sifat dengki, iri, hasud, congkak, sombong, dan sebagainya. Itu adalah kunci kebahagiaan berikutnya. Yang kelima, memaafkan dan tidak memiliki sifat dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 22, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallaha lakum wallahu ghafurur rahim." Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kau suka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu, akan memberikan ampunan kepada kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita sebagai diri pribadi mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, orang lain juga sama dengan kita, memiliki kesalahan dan memiliki dosa. Maka jika kita memiliki jiwa pemaaf dan lapang dada, orang lain pun sama akan memiliki jiwa yang lapang dan memaafkan apa-apa yang pernah kita perbuat salah. Maka kata Allah, maafkanlah, berjiwa lapanglah, sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan kepadamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan satu hadisnya, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Bukanlah dikatakan orang yang kuat, orang yang hebat, yaitu yang mampu bergulat, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan itu kata Rasulullah. Tapi orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah.
Orang yang bisa mengendalikan nafsu amarahnya ketika dalam keadaan marah. Itulah orang-orang yang kuat, orang yang hebat. Bagaimana dia mengendalikan dirinya ketika marah, tapi dia tidak marah. Itulah orang yang kuat. Yang keenam, syarat hidup bahagia adalah menjauhi maksiat dan mendekat kepada amal kebaikan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, oleh hamba-hamba Allah, justru itu akan membuat hatinya tidak tenang. Akan membuat hatinya gundah gulana, bahkan bersedih. Tidak ada kepuasan, selalu ingin melaksanakan kejahatan-kejahatan. Terkadang terdorong untuk melakukan kejahatan lain karena biasa bermaksiat. Misalnya biasa melakukan minum-minuman keras, jika tidak memiliki uang untuk membelinya, dia sampai-sampai mencuri, sampai-sampai mencopet, sampai-sampai menjamret, sampai-sampai menipu, selalu berbuat dalam kejahatan-kejahatan. Tapi kalau kita mampu meninggalkan kemaksiatan itu dan mendekatkan berbuat baik, perbaikan-perbaikan yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu kunci kebahagiaan. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah ayat-ayat Allah dari kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah saat ini ada Al-Quranul Karim. Kemudian kerjakanlah sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan kebesaran-kebesaran Allah. Dan Allah maha mengetahui apa yang kau perbuat. Bagaimana jika seandainya kita sudah terlanjur berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat kealpaan, keburukan yang sudah kita lakukan selama ini? Tutupilah, kata Rasulullah SAW, dengan kebaikan-kebaikan, akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kau lakukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikuti perbuatan kejahatan itu dengan kebaikan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka semuanya itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kamu. Maka tutuplah kejahatan dengan kebaikan. Laksanakanlah dan jauhilah kemaksiatan. Dekatlah dengan kebaikan. Akan mendatangkan kebahagiaan. Yang ketujuh adalah bersyukur dalam segala keadaan. Pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu, lihatlah kepada orang yang lebih sedikit dalam urusan dunia yang berada di bawah kita. Kita punya rumah, lihatlah orang-orang yang tidak punya rumah. Kita bisa ngontrak, lihatlah orang-orang yang tidak bisa ngontrak, hidup di kolong jembatan, hidup di kolong-kolong jalan tol. Kita punya motor, lihatlah orang yang hanya punya sepeda, bahkan jalan kaki. Lihatlah dalam urusan yang lebih rendah, dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan ibadah kepada Allah, lihatlah kepada orang-orang yang lebih banyak. Dia mampu melaksanakan sholat, dia bisa mengeluarkan zakat, dia bisa berpuasa, bahkan bisa pergi haji, bisa bersedekah. Lihatlah kebaikan-kebaikan itu sebagai dorongan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur ini akan membawa kebahagiaan kita. Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ingatlah ketika Allah memaklumkan kepada kita siapa-siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu.
Tapi siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, siksa Allah sangatlah pedih. Siksa Allah sangatlah besar. Maka bersyukurlah kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man la yaskurul qalila la yaskurul katsira, wa man la yaskurun nasa la yaskurullaha." Siapa yang tidak bersyukur sedikit, maka dia tidak bersyukur terhadap yang banyak. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita miliki, syukuri. Banyak yang kita miliki, syukuri. Kalau kita sedikit sudah bersyukur, banyak kita akan bersyukur. Syukur kita kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, sama dengan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah 7 cara bagaimana hidup bahagia dalam pandangan Islam. Semoga kita mendapatkan itu semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.